Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang genre fotografi. Nah, di genre fotografi atau di dalam dunia fotografi sendiri terdapat berbagai jenis genre gitu ya, yang jumlahnya ada banyak gitu ya. Nanti sesuai dengan bidangnya gitu ya atau passionnya masing-masing. Jadi misalnya kita tertarik nih di dunia fotografi, nanti biasanya kita akan menentukan gitu ya, kita sebenarnya tertariknya tuh di fotografi yang seperti apa. Nah, bidang-bidang dalam fotografi gitu ya, itu, dikenal dengan namanya genre fotografi. Jika secara pengertian sebenarnya genre fotografi itu adalah aliran gitu ya, jenis-jenis, bidang-bidang, foto, objek yang diambil di dalam fotografi. Nah, setiap objek gitu ya, itu memiliki genre yang berbeda. Misalnya ada hewan gitu ya, ada pemandangan, ada kegiatan, aktivitas, dan lain-lain. Nah, bisa jadi dari setiap objek tadi menghasilkan satu genre berbeda, ataupun gitu ya, satu genre itu memiliki beberapa objek yang digabungkan menjadi satu. Artinya, genre ini sifatnya, fluktuatif gitu ya, nggak ada yang pasti, artinya sesuai dengan kondisi yang ada di dunia nyata. Kemudian ada berapa banyak sih jumlah dari genre di dalam fotografi? Nah, sampai saat ini belum ada sebuah, penelitian ataupun sebuah buku yang memberikan data secara pasti gitu ya, jumlah genre di fotografi itu ada berapa banyak. Kenapa bisa demikian gitu ya, karena sangat-sangat fleksibel gitu ya di dalam fotografi. Genre fotografi itu kan berkembang atau ada, itu kan karena ada beberapa faktor gitu ya. Yang pertama adalah karena perkembangan teknologi. Jadi semakin teknologi berkembang, muncul sebuah peralatan, sebuah media, sebuah tool yang baru, itu bisa saja menghasilkan sebuah atau membentuk sebuah genre yang baru. Misalnya, dulu pakainya adalah kamera, kemudian muncul smartphone, nah itu bisa menghasilkan genre baru. Kemudian menghasilkan lagi misalnya muncul drone, nah itu bisa menghasilkan sebuah genre baru. Selain berkaitan dengan teknologi, juga memungkinkan berkaitan dengan kepentingan bisnis gitu ya, atau kebutuhan dari industri. Nah, banyaknya perkembangan bisnis gitu ya, terutama sekarang sudah masuk ke ranah digital, kemudian juga industri juga semakin berkembang, bisnis utamanya juga membutuhkan, inovasi-inovasi baru. Nah, ini juga bisa menghasilkan atau membentuk sebuah genre baru di dalam dunia fotografi gitu ya. Misalnya dulu trennya ya foto itu close up gitu ya. Nah, sekarang ternyata untuk kepentingan sosial media dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Nah, itu bisa membentuk sebuah genre yang baru. Dan yang ketiga bisa juga terbentuk karena passion gitu ya. Artinya selain tadi bisnis itu entah karena berkaitan dengan industri atau profesi, bisa juga karena passion. Jadi orang dengan passion tertentu gitu kan, ternyata, banyak orang yang memiliki passion yang sama, kemudian bentuk sebuah komunitas, nah itu akhirnya bisa menjadi sebuah genre baru di dalam fotografi. Nah, gambaran secara besarnya seperti itu. Jika kita lihat gitu ya, genre fotografi itu kan berasaskan selain tadi teknologi, kemudian passion, kemudian juga perkembangan dunia bisnis, juga berdasarkan yang utama adalah objek dari fotografi itu sendiri. Secara umum, objek fotografi itu dibagi menjadi 3. Ini yang secara umumnya. Yang pertama adalah objek fotografi berupa panorama. Panorama ini berkaitan dengan alam, lingkungan, pemandangan, flora, fauna, dan sekitarnya. Objek bisa langit gitu ya, astronomi dan seterusnya. Kemudian yang kedua bisa berupa produk. Produk ini bisa segala hal yang berbau komersial, tujuannya misalnya untuk promosi, untuk dokumentasi, untuk katalog dan lain-lain. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan orang atau dikenal dengan model gitu ya. Jadi fokusnya ke manusia sebagai target utama dalam fotografi. Nah,
dari ketiga ini nanti bisa dikombinasikan gitu ya. Bisa dikombinasikan, bisa berdiri sendiri, bahkan dari satu objek ini bisa membentuk beberapa genre dalam fotografi lagi. Misalnya ketika kita lihat panorama ya nanti bentuk genre gitu ya. Genre misalnya berkaitan dengan landscape atau pemandangan, itu udah genre. Ada juga penggabungan gitu ya, misalnya antara produk dengan model. Misalnya produknya apa? Produknya fashion gitu ya, pakaian. Kemudian ada model orang gitu ya. Nah ini gabungan nih antara model dengan orang. Namanya apa? Nanti genrenya. Genre adalah genre fashion, fotografi fashion. Nah itu pembentukan. Jadi bisa penggabungan, bisa juga penjabaran dari objek-objek yang ada. Nah kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu adalah genre potret fotografi. Potret fotografi ini sebuah genre yang paling umum gitu ya, yang paling banyak ditemui gitu ya, yang aktivitasnya semua orang sudah tahu gitu ya, yaitu sebuah gaya atau genre dalam fotografi yang berfokus pada orang, berfokus pada manusia. Ini namanya adalah potret fotografi. Jadi ketika saya mengambil foto nih, kemudian targetnya adalah orang, teman saya, atau siapa, maka itu sebenarnya sudah masuk kategori potret fotografi. Nah, tujuannya apa gitu ya? Jadi kalau zaman dulu ini juga dikenal dengan namanya close up, foto close up. Nah, foto close up itu menjadi bagian dari potret fotografi. Makanya pada awalnya potret fotografi ini banyak apa? Untuk fotografi formal, gambar-gambar close up ya, setengah badan ya. Misalnya untuk lamaran kerja, biografi, ijazah, dan seterusnya. Makanya dulu kalau orang dari studio foto mau ngambil ke sekolah gitu kan, disuruh pakai seragam kemudian kita ambil. Termasuk sekarang yang pas foto itu masuknya dari potret fotografi. Cuma seiring perkembangannya ternyata nggak hanya seperti ini gitu ya. Ya mulai dari foto dicetak itu yang sekarang digunakan untuk sosial media dan nggak harus close up juga gitu kan. Artinya ya bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian turunan lagi ya dari subjek orang yang berikutnya itu adalah model fotografi. Nah, jadi ketika close up gitu kan, close up itu kan fokusnya sebenarnya ke kita mendokumentasikan gitu ya dari orang tersebut gitu ya. Nah, kalau model fotografi gitu ya, ini sebenarnya kita mengambil sebuah foto gitu ya, tapi tidak hanya fokus di orangnya, tapi bagaimana orang ini yang kita masukkan sebagai seorang model itu memberikan sebuah nilai plus gitu ya dari objek yang kita ambil. Makanya biasanya ketika di sini menggunakan properti-properti tertentu gitu ya, atau aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya sedang menggambarkan di outdoor gitu ya, atau mungkin di indoor atau di berbagai tempat gitu ya. Nah, ini kebanyakan misalnya digunakan untuk pemotretan ya, misalnya untuk majalah gitu kan. Jadi lebih banyak di komersial. Misalnya biasanya untuk majalah, untuk sampul gitu ya, untuk iklan dan untuk yang lain-lain. Jadi tujuannya adalah memberikan gambaran nih kepada penikmat dari fotografi. Nah, yang berikutnya ini masih di penggabungan tadi. Jadi ada namanya fashion fotografi. Fashion fotografi ini sebenarnya yang menjadi objek utama itu bukan orangnya, tapi produknya. Jadi misalnya ada mengeluarkan sebuah brand, mengeluarkan produk misalnya sepatu gitu ya, atau jeans, atau kemeja, atau yang lain gitu ya. Tapi bagaimana membuat si produk ini menjadi lebih hidup gitu ya. Maka dikombinasikan gitu kan antara produk dengan model tadi. Maka kita mencari orang-orang yang memiliki biasanya adalah mencerminkan dari produk itu. Makanya kalau produknya sport, maka biasanya minimal orang yang berada di bidang sport gitu ya, atau mendukung dunia sport, atau dia memiliki karakteristik gitu ya. Ketika digunakan produk ini itu sesuai, nilai jualnya menjadi lebih gitu ya. Biasanya untuk majalah juga bisa, tapi yang utama biasanya untuk produk atau misalnya kegiatan fashion show. Itu maksudnya adalah fashion fotografi.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah wedding fotografi. Ini aliran genre lagi yang fokusnya ke orang gitu ya. Hanya saja di wedding fotografi ini fokusnya adalah mengabadikan momen gitu ya. Momen-momen pernikahan gitu ya. Karena yang momen-momen sakral di pernikahan ini diabadikan. Utamanya biasanya wedding fotografi ini indoor ya. Jadi membutuhkan kemampuan khusus gitu ya untuk mengambil. Karena biasanya satu lokasinya yang terbatas ya, jadi spot itu saja dan spotnya sudah disediakan. Nah, tinggal nanti bagaimana dari si fotografer ini mengatur. Nah, hanya saja di wedding fotografi ini biasanya panjang ya. Artinya tidak hanya satu momen wedding, biasanya ada pre-weddingnya gitu ya, kemudian ada akadnya, waktu akad nikah, kemudian waktu resepsi. Nah, biasanya ada paling nggak ada 3 momen itu yang diambil. Atau kadang juga hanya 2 ya, akad dan resepsi. Ada juga yang nggak menggunakan pre-wedding gitu ya. Nah, yang berikutnya masih berkaitan dengan orang gitu ya, objeknya, tapi ini sebenarnya tidak fokus di orangnya. Bisa fokus di orangnya, bisa enggak gitu ya. Namanya adalah event fotografi. Nah, event fotografi ini sebenarnya lebih ke kegiatan, acara gitu ya, atau sedang ada agenda tertentu. Nah, salah satunya contohnya adalah acara wisuda gitu kan. Nah, momentumnya itu sebenarnya diambil momentum wisuda, tapi objeknya bisa orang, bisa juga prosesi, bisa juga lokasi auditoriumnya gitu ya, macam-macam. Tapi kalau di event itu kan ada 2 tujuan. Yang pertama tujuannya adalah untuk dokumentasi, atau yang kedua untuk komersial. Jika tujuannya untuk dokumentasi, maka mungkin lebih ke lingkungan sekitarnya yang diambil. Tapi ketika tujuannya untuk komersial, misalnya contohnya wisuda, berarti ke orangnya gitu ya. Nah, event itu ada banyak ya, misalnya ada konser gitu ya, acara adat istiadat gitu kan. Di daerah-daerah itu kan ada banyak, contohnya juga acara wisuda gitu kan, bisa juga acara bazar gitu kan, sedang ada pameran, expo gitu ya, dan berbagai event kegiatan yang lain. Kemudian ada street fotografi. Nah, ini sebenarnya salah satu aliran gitu ya, aliran atau salah satu genre dari fotografi yang menarik gitu ya. Pada awalnya sebenarnya street fotografi ini diambil secara candid ya dan tanpa pengarahan. Artinya kita mengambil fenomena-fenomena yang ada di jalanan gitu kan. Misalnya seperti apa sih kondisi di jalanan, di trotoar, atau aktivitas-aktivitas di publik. Itu street fotografi. Cuman seiring perkembangannya ternyata street fotografi ini juga menarik untuk disajikan gitu kan. Jadi menggabungkan dengan gaya-gaya fashion fotografi gitu kan, menggabungkan dengan ala-ala model fotografi. Salah satu case yang terkenal yaitu Citayam Fashion Week gitu ya. Itu kan penggabungan dari berbagai genre yang muaranya nanti di street fotografi. Tapi nggak murni street fotografi gitu ya. Street fotografi yang sudah dikombinasikan dengan model dan fashion. Tapi kalau kita lihat genrenya apa sih Citayam Fashion Week? Ya maksudnya adalah street fotografi. Tapi kalau street fotografi yang awalnya gitu kan, awal-awal mula genre ini berada itu ya mengangkat fenomena-fenomena yang ada di jalanan. Gambaran aktivitas-aktivitasnya seperti apa. Sehingga nggak ada naskah gitu ya. Ya udah langsung ambil secara candid. Kemudian ada namanya jurnalisme fotografi gitu ya. Nah, jurnalisme fotografi ini biasanya berkaitan dengan profesi atau karir gitu ya. Karir kita di dunia industri jurnalisme. Misalnya di surat kabar gitu kan, di televisi atau di situs-situs berita dan seterusnya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Jadi kalau pengembangannya ya jurnalisme fotografi ini untuk karir ya. Karir seseorang, profesi seseorang. Tapi tujuan utama dari jurnalisme fotografi itu adalah bagaimana seorang jurnalis itu mampu menggambarkan keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa atau suatu kejadian. Jadi tidak manipulatif gitu ya. Jadi kita memberikan gambar, oh kondisi itu sekarang seperti ini. Misalnya ada demonya itu ngapain sih gitu ya, ada seperti ini enggak. Jadi biar nggak simpang siur. Karena kalau hanya tulisan itu kan
mungkin bisa dimanipulasi gitu ya. Tapi kalau sudah ada gambar yang menyajikan ini loh kondisinya tuh seperti ini. Jadi memberikan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah travel fotografi. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Jadi kalau pada awalnya gitu ya, pada awal perkembangan travel fotografi ini merupakan wadah untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi terhadap apa gitu ya? Terhadap khas gitu ya. Khas atau hal-hal yang menarik dari suatu daerah, suatu aktivitas masyarakat lokal gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita bisa ngambil misalnya adat istiadat gitu kan, budayanya apa gitu kan. Kemudian hal-hal yang menjadi ciri khas suatu daerah ini apa, aktivitasnya seperti apa. Nah itu bisa diambil biasanya, bisa digunakan. Tetapi dalam perkembangannya travel fotografi ya ternyata tidak sebatas itu gitu ya. Di dunia modern sekarang yang sudah banyak dengan aktivitas sosial media, travel fotografi ini menjelma gitu ya. Yang tadinya hanya mendokumentasikan kearifan lokal, sekarang mulai bertransformasi gitu ya. Menjadi apa gitu ya? Mendokumentasikan biasanya sekarang lebih banyak ke traveling, tempat-tempat liburan, tempat-tempat wisata gitu kan, tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi gitu kan. Jadi lebih banyak seperti ini jika kita lihat misalnya di sosial media atau di televisi-televisi. Nah kemudian dari panorama yang pertama ada namanya landscape fotografi. Nah, apa itu landscape fotografi gitu ya? Landscape fotografi itu adalah sebuah genre dalam fotografi yang memanfaatkan pemandangan di sekitar kita gitu ya. Jadi fokusnya pada alam. Jadi misalnya kita hunting itu mencari take foto kemana gitu ya, ke hutan, ke persawahan, ke pegunungan, ke perbukitan, atau ke berbagai tempat yang menarik. Nah ini biasanya banyak digunakan ini ya, wallpaper itu loh, wallpaper pemandangan itu masuknya genre adalah landscape. Kita ngambil nih suasana sunset, nah itu masuknya ke sini. Sunrise gitu ya, kita naik gunung, kita melihat sawah gitu ya, yang hijau, kemudian habis hujan, kita ambil rintik-rintik hujan, nah itu masuk landscape. Artinya aktivitas yang dilakukan di alam. Kemudian ada namanya makro fotografi, ini lebih menarik lagi. Ini sebenarnya bagian dari alam juga atau dari panorama, tetapi yang lebih mendetail. Mendetail bagaimana gitu ya? Jadi di sini lebih mendetail ke fokusnya, misalnya ke flora gitu ya, atau ke fauna atau ke binatang yang kecil, sehingga kita mengambil secara mendetail ya. Yang paling banyak misalnya seperti ini ya, ada capung gitu kan, kemudian ada titik hujan atau hewan-hewan kecil. Kebanyakan objeknya adalah hewan-hewan kecil yang berada di alam. Kemudian kita ambil dengan jarak sedekat mungkin sehingga objeknya menjadi mendetail. Kemudian yang berikutnya ada namanya produk fotografi. Nah, genre produk fotografi ini lebih ke komersial ya, yaitu memvisualisasikan atau menggambarkan suatu barang. Agar apa gitu ya? Agar lebih menarik di mata konsumen. Ini biasanya berkaitan dengan teknik pemasaran. Misalnya ada sebuah tempat, dia mau launching sebuah produk, nah itu difoto dulu. Entah itu dijadikan katalog, atau bisa juga dijadikan media untuk promosi, desain banner, sosial media, iklan, dan lain-lain. Nah yang berikutnya turunan dari produk fotografi, itu ada namanya food fotografi. Food fotografi ini bagian dari produk fotografi juga, tapi ini masuk ke genre tersendiri ya. Jadi sebenarnya utamanya produk fotografi dan food fotografi ini kan lahir berdasarkan smartphone itu ya. Kemudian melahirkan namanya food fotografi. Food fotografi sendiri merupakan genre fotografi yang berfokus di makanan dan minuman gitu ya. Memang kebanyakan
kalau dari sisi komersial itu banyak sekali potensi dari food fotografi, maupun hal simpelnya tuh ya ketika kita pergi kemana gitu ya, kemudian kita aktivitas kuliner, kemudian kita ngambil foto nih dengan HP. Nah itu sudah masuk dalam kategori food fotografi. Kemudian yang berikutnya ada namanya aerial fotografi. Ini salah satu genre di dalam fotografi yang mengambil objek foto dari atas, sehingga objek-objek yang ada itu terlihat lebih kecil dari ukuran sebenarnya gitu ya. Nah, aerial fotografi ini sebenarnya pemanfaatannya kita mengambil nih, misalnya ada aktivitas banjir gitu ya. Banjir, atau ada sedang kemacetan panjang, atau sedang ada demo, ada kecelakaan dan seterusnya, kita ngambil dari view atas. Jadi kalau zaman dulu menggunakan apa? Ya naik helikopter itu. Naik helikopter, kemudian diambil view-nya. Atau bisa juga memanfaatkan pesawat, balon udara gitu ya. Nah, dan perkembangannya sekarang di aerial fotografi itu memanfaatkan yang namanya drone gitu ya, untuk pengambilan objek fotografi. Kemudian ada namanya fan art fotografi, yaitu sebuah genre yang menonjolkan estetika ya, atau nilai seni gitu ya, dari sebuah fotografi. Ini menyejajarkan dia dari hasil foto itu selayaknya sebuah lukisan ya, yang di dalamnya memiliki nilai seni yang tinggi. Inilah salah satu genre namanya fan art fotografi. Kemudian ada arsitektur fotografi. Ini biasanya dimanfaatkan oleh mereka dalam bidang arsitektur atau teknik sipil gitu ya. Jadi di fan art fotografi atau arsitektur fotografi ini lebih banyak berfokus pada home design gitu ya, interior, kemudian ruangan, bangunan gitu ya, gedung gitu ya. Kemudian juga berbagai ornamen-ornamen atau berbagai set-set gitu ya, perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah. Kemudian terakhir, salah satu genre yang menarik yaitu adalah sport fotografi. Nah, sport fotografi ini ada gitu ya, karena mereka satu kecintaan terhadap dunia olahraga atau dunia sport, yang kedua adalah untuk mengabadikan atau menangkap sebuah momen dalam suatu aktivitas olahraga gitu ya. Bisa momen itu bisa orangnya ya, bisa penontonnya atau aktivitas di sana, apa hal yang menarik gitu ya. Nah itu tadi ya berbagai genre atau aliran yang ada di fotografi gitu ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi turunan-turunan dari berbagai genre ini gitu ya, ataupun muncul genre-genre baru gitu ya. Tapi setidaknya hal tersebut adalah genre-genre yang paling umum gitu ya, yang paling banyak dan paling menarik saat ini. Sekian pembahasan tentang genre fotografi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.